Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'da. Segala puji sungguh hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah hasanah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan siapa saja yang senantiasa loyal dan setia kepada sunnah-sunnah beliau. Jamaah yang Allah, izinkan kita melanjutkan pembacaan buku kita, yaitu Bulughul Maram, dan insya Allah pagi hari ini kita akan lanjutkan sampai hadis yang nomor 11 dari buku Syarah Fiqhul Islam Syekh Abdul Qadir Syaibah. Sementara kalau dari Tauhidul Ahkam nanti kita tambahkan sedikit, nomornya juga sama, hadis yang ke-11 dalam urutan Babul Miyah, bab tentang air. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, Abdullah bin Umar dan Umar bin Khattab, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Uhillat lana maitatani wa daman. Fa amal maitatani fal jaradu wal hud, wa amat damani fal kabidu wal tihal." Akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah wa fihi dha'fun. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai, ia adalah belalang dan ikan. Adapun dua darah, ia adalah hati dan limfa. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah, dan di dalamnya terdapat kelemahan. Kita baca pembahasan dari hadis yang mulia ini. Disebutkan di dalam Fiqhul Islam, sebab dhaifnya hadis ini adalah karena riwayatnya dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dari bapaknya Abdurrahman ya, dan dari Ibnu Umar. Imam Ahmad berkata hadis Abdurrahman bin Zaid mungkar. Maka jika memang telah terbukti bahwa hadis ini dhaif, maka ia tidak bisa dijadikan sandaran hukum dan berdalil kepadanya. Kemudian hanya saja bangkai ikan halal berdasarkan riwayat hadis yang artinya laut itu suci airnya, halal bangkainya. Kemudian belalang halal berdasarkan riwayat dari Ibnu Abi Aufa, bahwa ia berkata, kami
berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 kali dan kami makan belalang bersama beliau. Diriwayatkan oleh jamaah kecuali Ibnu Majah. Adapun tentang hati, ia halal berdasarkan ijma', kesepakatan dari para ulama. Begitu juga tentang infak. Penjelasan di buku Fiqhul Islam begitu. Kita lihat penjelasan di dalam buku Tawdihul Ahkam. Sedikit ada tambahan keterangan bahwa hadis ini derajatnya sahih, tetapi mauquf. Ya. Sahih tetapi secara mauquf. Mauquf adalah perkataan, perbuatan atau takrir ya, dari Rasulullah SAW yang kemudian disandarkan kepada sahabat. Ya. Adapun riwayat ini didhaifkan secara marfu'nya. Marfu' itu riwayat perkataan takrir atau diamnya Rasulullah SAW terhadap sahabat ya, perbuatan sesuatu, perkataan sesuatu atau mungkin mensikapi sesuatu itu takrir dan disandarkan kepada Rasulullah SAW. Itu marfu'. Nah, yang secara marfu' ini yang di dalamnya ada kelemahan. Tadi disebutkan di sini sama penjelasannya karena ada rawi Abdurrahman dan saudaranya, gitu ya, yang datang dari bapaknya. Disebutkan di sini begitu ya. Dan dilemahkan juga kalau di sini disebutkan riwayat ini oleh Ibnu Ma'in. Sama di buku Fiqhul Islam ini didhaifkan karena memang penjelasan dari penyusun buku ini yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menambahkan keterangan bahwa di dalam riwayat ini ada kelemahannya. Jadi begitu ya. Nah, jadi disahihkan secara mauquf. Ada tambahan keterangan di sini. Jadi perkataan sahabat ya, uhilla lana kada misalkan gitu ya, dihalalkan pada kami seperti ini ya. Atau hurima alaina kada, diharamkan kepada kami seperti ini, atau seperti umirna bikada, diperintahkan kepada kami tentang masalah ini, wa nuhina an kada, kami dilarang terhadap masalah gitu ya. Nah, ini adalah perkataan sahabat ya, yang kemudian secara periwayatan maknanya ini kemudian bisa menjadi marfu, gitu ya, bisa kemudian secara makna kemudian dinaikkan ya. Marfu itu kan dinaikkan, disampaikan gitu ya, kepada Rasulullah SAW ya, sehingga bisa naik derajatnya menjadi riwayat yang sahih dan diterima. Ngaten nggih? Kita tambahan sekilas saja karena kita juga memang kurang begitu paham kita bersama ini tentang masalah hadis gitu ya. Tetapi minimal di dalam hal-hal yang secara garis besar hanya juga di sini disebut gitu ya. Disebutkan dhaif. Kemudian sebagian ulama ternyata mensahihkan. Itu biasa di dalam bahasan hadis. Makaten kita tambahkan sedikit ya. Hadis yang nomor 12. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza waqa'at dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu
thumma liyangzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wal ukhra sifaan. Apabila lalat tercebur di dalam minuman salah seorang di antara kalian, maka hendaknya ia menenggelamkan lalat itu, kemudian baru mengambil dan dibuangnya. Karena pada salah satu sayap lalat tersebut ada penyakit, sementara sayap yang lainnya ada penawarnya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Dawud, dan Abu Dawud menambahkan wa innahu yattaqi bi janahihi alladhi fihi da'. Sesungguhnya lalat itu melindungi dirinya dengan sayap yang beracun. Nah, jadi memang insyaallah ya 14 abad yang lalu ya, Rasulullah SAW ya, tentu karena dengan bimbingan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi yang mungkin kalau secara nalar langsung kita bertanya-tanya, bagaimana ini ya lalat yang suka mencelok sana sini di tempat kotor ini kemudian malah disuruh menenggelamkan. Bagaimana Rasulullah SAW bisa mengetahui hal-hal yang sedemikian detailnya dari sisi kesehatannya? Nah, coba kita lihat penjelasan di sini, gitu ya. Apabila lalat jatuh pada minuman atau makanan, maka ia harus ditenggelamkan sekalian di dalamnya, kemudian baru diambil dan dibuang. Karena di salah satu sayapnya terdapat penawar, artinya kesembuhan, gitu ya. Sementara sayap yang lainnya mengandung penyakit. Ya. Dan sayap beracun ini baginya ibarat senjata. Gitu. Maka sekali lagi jika ia tercebur dalam makanan atau minuman, ia menjaga dirinya dengan sayap ini, sehingga ketika sayap ini terjatuh, lalat ini terjatuh, ya, ia akan mendahulukan sayap yang beracun ini. Nah, ini tambahan penjelasannya. Maka kemudian harus dibenamkan karena penawarnya ada di sayap yang satunya. Demi Allah, Zat yang Maha Besar, ini adalah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW yang benar dan dibenarkan. Ilmu kedokteran sekarang telah membuktikannya. Nah, ada tambahan dari kedokteran modern, ya, telah ditemukan satu riset penelitian yang membuktikan bahwa ternyata memang demikian. Bagi kita seorang Muslim, bagi kita orang-orang yang beriman, nggak usah nunggu ketemu itu dulu, gitu ya. Apa yang kemudian sudah datang dari Rasulullah SAW, tentu dari Allah Subhanahu Wa Taala datangnya kita terima, ya, harus kita terima, tanpa memikir-mikir dulu, logis enggak ini? Wah, kalau nggak logis ya nanti dulu, nah, nggak boleh begitu ya. Adapun kemudian pendekatan, ya, karena kita oleh Allah dikaruniai akal, ya, kecerdasan, maka gunakan itu untuk menguatkan saja. Atau kemudian bisa kita gunakan sebagai tambahan penjelasan. Karena kita akan berdakwah, kita akan menyampaikan kebenaran Islam ini kepada pihak-pihak yang paling tidak ada 3 hal kan gitu ya. Ada yang kemudian ketika disampaikan Quran sunnahnya itu sudah cukup langsung terima. Tapi ada yang kemudian perlu dijelaskan dulu. Ini gini loh, cukup panjang penjelasannya, baru menerima. Nah, ada yang kemudian harus dibongkar dulu, harus dipatahkan dulu pendapatnya, kekeliruannya, keraguan-raguannya. Ya, nah ini berarti butuh penjelasan hal-hal yang seperti ini misalnya, gitu ya. Baru kemudian setelah dipatahkan, dibatalkan keyakinan pahamannya yang keliru, yang sesat, yang kafir mungkin gitu, yang syirik mungkin, nah baru kemudian dia akan menerima kebenaran. Kan gitu. Ya. Hadis ini merupakan pendidikan jiwa yang sempurna bagi manusia agar ia tidak menyerahkan kendalinya kepada setan sehingga ia menentukannya, menuntunnya, menjatuhkannya ke dalam kesesatan, menjadikan
membenci yang halal, yang baik, dan kemudian menyukai yang haram lagi yang. Jadi seorang mukmin sekali lagi panduannya itu, gitu ya. Makanya jangan kemudian enggak logis sih. Nah, nanti banyak hal-hal yang secara logika enggak kita terima, jadi kemudian keimanan kita goyah. Kesimpulan dari hadis yang mulia ini, yang pertama, kewajiban membenamkan lalat ke dalam bejana jika ia terjatuh ke dalamnya kemudian dibuangnya. Sampun nanti pindah nggih kedadosan ngoten niku. Sampun ini sampun dicelupke derek. Alhamdulillah yang sampun di alhamdulillah yang derek di alhamdulillah. Wijang sampun kita sami-sami pirsa wontenipun riwayat menika mantep mawon nggih. Mantep mawon. Bismillah. Ala Binati Rasulillah gitu. Amun derek Rasul kok kita mantep mawon. Bismillah. Yang kedua, air yang sedikit tidak menjadi najis jika hewan yang tidak mempunyai darah yang mengalir mati di dalamnya, seperti lalat dan juga yang lainnya. Laron, kadang kita semut, sana-sana. Yang ketiga, hendaknya lalat dibunuh demi menghindari dampak buruknya. Berarti lalat termasuk untuk diperintah untuk dibunuh. Ini bukan apa-apa materi lalat. Kejem rolan berarti buatan kejem nggih. Lah cecak ingatan ta nggih? Itu wong Islam kok. Kejem-kejem ketemu lalat, ketemu canan di doyak-oyak. Buatan apa-apa ngomong sunnah ternyata ya. Bagian dari syariat agama kita. Dan yang terakhir haram makan lalat nggih, sinaosa dipejahi opah mlumpuk sak mangkok nggih boten terus digawe bayek, boten nggih naudzubillah min dzalik. Makanya jamaah Allah sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan Allah menambahkan ilmu dan faedah kefahaman bagi kita bersama. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas khilaf dan ada kekurangan dalam saya menyampaikan. Kita tutup dengan doa kafarah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.